Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Husaimin, NIM 19503-151. Di sini saya akan membahas tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepuasan secara langsung dengan tujuan yang paling menonjol, yaitu kepuasan atau utility. Sedangkan secara ekonomi Islam, konsumsi adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan tujuan kemaslahatan. Sangat jelas perbedaan antara konsumsi konvensional dan konsumsi dalam Islam, yaitu konsumsi konvensional lebih mengutamakan kepuasan atau utility, dan konsumsi dalam Islam itu mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan. Sedangkan dasar-dasar atau dalil hukum dalam ekonomi Islam tentang konsumsi terdapat pada surat Al-Maidah ayat 87 dan 88, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik daripada Allah yang telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan surat Al-Isra ayat 27 dan 28 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW berkata, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam menganjurkan atau mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan saja atau secukupnya dan hemat. Dalam ekonomi Islam, semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi, karena sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan konsumsi, maka konsumsilah barang yang halal dan baik dengan cara berhemat, berinfak, serta menjauhi hal-hal atau barang yang haram seperti khamr, gharar, spekulasi. Kemudian prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Abdul Manan, ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam. 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda, yaitu mengenai mencari rezeki yang halal maupun yang haram. 2. Prinsip kebersihan. Makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, menjijikan sehingga merusak selera makan. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum yang tidak berlebihan. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. 5. Prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah makan. Kesimpulannya, kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mengonsumsi barang maupun jasa yang halal dan baik seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, maupun hal yang lain yang baik untuk diri kita dan halal, dan
hindari hal-hal yang haram seperti judi, homer, dan lainnya. Dan kita harus senantiasa berdoa sebelum makan dan sesudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.